Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya di acara Kelimpahan Alkitabiah. Semoga semua baik-baik aja. Eh, Sekarang ini lagi banyak orang kena COVID, jadi mesti hati-hati lah ya. Saya sih percaya bahwa Tuhan itu menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesembuhan. Jadi ya kita percayalah bahwa Tuhan ini bisa tolong kita, jangan jangan takut lah sama penyakit. Hari ini saya mau bawain topik judulnya adalah pertumbuhan. Seperti biasa kalau misalnya Anda dengarkan siaran ini berarti saya lagi ngomongin soal uang, soal bisnis, soal pekerjaan. Eh Sebelum saya mulai saya mau cerita dulu saya punya background. Saya ini dulu pernah ngajar, terus saya jadi pengusaha, terus sekarang saya jadi konsultan keuangan. Kenapa saya bisa jadi konsultan keuangan? Karena ini pekerjaan yang sangat bagus. Ini menolong orang supaya orang punya kesehatan keuangan yang baik. Banyak orang nggak menyadari bahwa mereka punya keuangan sebetulnya nggak sehat sama sekali. Tapi ya gitulah. Jadi saya ajarin orang. Terus produk yang saya jual adalah Allianz. Allianz itu asuransi. Hmm, saya bukan pendeta, saya bergereja di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Sekarang lagi libur sih gara-gara PPKM. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai pertumbuhan. Orang kalau ngomongin pertumbuhan tuh ya kayak, wah, saya kalau kerja naik pangkat, gaji naik banyak, atau kalau usaha omsetnya berlipat-lipat, atau ya semacam gitulah. Jadi itu tuh biasanya tuh yang menjadi fokus pertumbuhan tuh. Apa sih sebetulnya pertumbuhan itu? Pertumbuhan ini satu kondisi di mana sesuatu itu lebih baik daripada sebelumnya. Suatu kondisi di mana sesuatu itu lebih baik daripada sebelumnya. Contoh kalau misalnya kita ngomongin soal pohon lah pohon. Tadinya pohonnya tingginya 10 cm, sekarang pohonnya tingginya 20 cm, berarti pohonnya sudah bertumbuh. Kalau misalnya sekarang pohonnya 10 cm, besoknya mati berarti nggak bertumbuh, berarti mati. Mestinya tuh ya setiap orang itu ya dia punya fokus itu adalah bertumbuh. Mestinya, ini yang benar. Mestinya semua orang tuh fokusnya itu di dalam hidup adalah dia mau bertumbuh. Tetapi nggak banyak orang fokusnya ini. Kenapa? Karena orang nggak banyak mikir aja. Banyak orang itu terjebak sama yang namanya zona nyaman. Kalau udah begini ya udahlah, kalau udah gini ya gini ya udahlah, gitulah. Nggak ada yang kepikiran, oh saya harus lebih maju lagi, lebih maju lagi. Padahal esensinya hidup adalah pertumbuhan. Esensinya hidup adalah pertumbuhan. Kalau dulu ya di pelajaran biologi ya diajarin ya di dalam sekolah. Bagaimana kita tahu kalau ini adalah makhluk hidup atau bukan? Jadi ada pelajaran. Bagaimana kita bisa tahu ini makhluk hidup atau bukan? Salah satu cirinya adalah 8 ciri, salah satu cirinya adalah bertumbuh. Jadi kalau sesuatu itu nggak bertumbuh berarti bukan makhluk hidup. Kalau orang, manusia nih, mestinya bertumbuh. Kalau nggak tumbuh ya berarti bukan makhluk hidup. Nggak normal buat manusia, apalagi orang Kristen, untuk berhenti bertumbuh. Nggak normal. Kalau misalnya orang itu berhenti bertumbuh, artinya mulai mati. Berhenti bertumbuh artinya mati. Manusia itu kan di dalam tubuhnya itu kan dia ada 1 triliun sel. Setiap hari itu ada sel yang mati dan ada regenerasi. Sel mati, regenerasi, sel mati, regenerasi. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Kalau misalnya nggak ada lagi regenerasi, artinya semua sel itu akan mulai mati, 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 sampai akhirnya orangnya mati. Kalau orang ngomong nih ya mati ya, dalam dunia medis nih, orang kalau dikatakan mati, kalau dia punya sel berhenti bertumbuh. Jadi kalau misalnya selnya mati, nggak ada regenerasi lagi nih, ya udah orangnya mati. Itu yang namanya mati.
Sedangkan kita sebagai orang Kristen terutama, kita mestinya bertumbuh terus, nggak ada stop. Nggak ada stop. Kenapa begini? Karena Tuhan itu bikin kodratnya orang Kristen itu makin lama makin maju. Kodratnya orang Kristen adalah makin lama makin maju, makin lama makin hebat, makin lama makin berhasil. Ini adalah kodratnya orang Kristen. Ini adalah sesuatu yang kita harus pegang baik-baik. Kita benar-benar harus percaya ini sampai ke dalam kita nih. Sampai dalam kita harus benar-benar percaya. Tuhan menciptakan kita untuk semakin maju, semakin berhasil, semakin berkembang. Gak usah manusia, gak usah orang Kristen, manusia biasa aja. Gak usah manusia, kita lihat pohon aja. Pohon itu umumnya itu ya, dia akan bertumbuh terus. Umumnya pohon akan bertumbuh terus. Dia cari-cari cara, bahkan gimana caranya supaya bisa terus bertumbuh. Kalau Anda pergi ke hutan ya, hutan tropis, Anda bakal melihat bahwa pohon-pohon di sana rata-rata semua ya, dia punya pertumbuhan tuh lurus ke atas, nggak banyak cabang. Kok bisa begitu? Nah, pohon itu kalau dia tumbuhnya itu di dalam hutan, dia itu perlu bersaing sinar matahari dengan pohon-pohon lain. Jadi, pohon itu dia bakal fokus semua zat gizi yang dia dapat dia pakai buat tambah tinggi supaya dia makin cepat bisa dapat matahari. Nggak ada waktu lagi buat dia tuh bikin cabang lagi, bikin cabang lagi, bikin cabang lagi, bikin cabang lagi. Jadi kita nih mestinya orang Kristen kayak begini, kita itu pakai kita punya semua sumber daya untuk fokusnya kita bertumbuh. Buat jadi orang semakin maju, semakin berkembang, semakin berhasil. Ini yang mestinya menjadi pola pikirnya, mindsetnya orang-orang Kristen. Saya mesti lebih baik, lebih maju daripada kemarin. Saya mesti lebih hebat daripada waktu itu. Ini nih yang mestinya kita nih jadi orang Kristen kayak begini nih. Tapi sayangnya banyak orang nggak begini. Banyak orang tuh ya udahlah, yang penting begini udah cukup lah, gini aja udah cukup lah, gini aja udah cukup lah. Saya bukan lagi ngomongin soal bisnis mesti lebih gede atau apa gitu, tapi kitanya secara pribadinya itu mestinya itu tuh kayak begitu tuh. Dalam kita ini ada satu dorongan buat kita terus-menerus maju, semakin baik. Nah, pekerjaan itu atau usaha kita nih, itu harus bertumbuh benar, tapi bukan itu yang menjadi hasil. Bukan itu yang kita kejar. Maksudnya begini, sekarang saya misalnya saya kerja nih, saya jadi karyawan biasa lah. Saya mau dalam waktu 3 tahun saya jadi manajer. Dalam waktu 5 tahun saya jadi direktur. Dalam waktu 10 tahun saya jadi apa gitu misalnya. Ada nggak yang salah sama itu? Nggak ada yang salah. Tapi yang masalah adalah kalau itu menjadi fokus. Saya ngomongin soal pertumbuhan, tapi saya bukan ngomongin soal hasil. Yang saya ngomongin bukan hasilnya, tapi orangnya. Pekerjaan kita, bisnis kita, itu semuanya itu akan bertumbuh secara otomatis kalau orangnya sudah bertumbuh. Jadi orang ini nih, kita nih, Anda dan saya, itu yang harus kita fokuskan untuk bertumbuh. Anda dan saya itu adalah orang-orang yang, bukan orang-orang, adalah yang perlu kita upayakan untuk bertumbuh. Ketika kita sudah bertumbuh sebagai seorang pribadi, otomatis apapun yang kita kerjakan akan bertumbuh juga. Pasti pekerjaan kita akan bertumbuh kalau kita secara pribadi menjadi orang yang sudah bertumbuh. Pasti bisnis kita juga akan bertumbuh kalau kita menjadi pribadi yang sudah bertumbuh juga. Orang itu seringkali salah karena mereka fokusnya sama hasil, bukan sama yang esensinya. Saya kasih contoh yang gampang begini. Saya mau punya penghasilan
Katakanlah saya mau punya penghasilan sebulan 100 juta misalnya. Sekarang katakanlah saya punya penghasilan 20 juta. Yang umumnya orang akan lakukan adalah dia akan pikir, oh bagaimana caranya supaya bisnis saya bisa nyampe ke 100 juta sebulan dari sekarang 20 juta. Tapi ini adalah pemikiran yang salah. Yang benar harusnya gimana? Harusnya begini. Orang yang punya penghasilan 100 juta itu kayak apa sih? Itulah yang kita kejar. Itulah yang kita usahakan. Kenapa? Kalau kita perhatikan orang-orang yang kaya ya di dunia ya, orang-orang hebat nih ya. Warren Buffett lah, Bill Gates lah, Jeff Bezos lah, Google lah, dan sebagainya. Itu mereka semua punya satu persamaan. Yang membuat orang kaya itu bukan karena dia punya banyak harta. Yang membuat orang kaya itu bukan karena dia punya banyak harta, tapi karena pribadinya. Pribadi orang semacam ini, kalaupun dia harus mulai lagi dari nol, dia tetap akan berhasil. Pribadi apa sih? Kreatif lah, berani terima resiko lah, disiplin tinggi lah, mau belajar lah, dan sebagainya. Semuanya ini kita bisa temukan, pasti kita bisa temukan di dalam orang-orang yang berhasil. Ada satu persamaan. Gak ada nih ya kita temuin ya, oh ini orang yang bilioner, tapi dia pemalas, kerjanya cuma tidur doang, dia gak ngerti apa-apa, ditanya UA. Terus dia punya perusahaan gede, itu gak mungkin, ini cuma mimpi. Gak pernah terjadi dalam dunia nyata. Di dalam dunia nyata, orang hebat akan mendapatkan hasil hebat. Orang gak hebat tidak akan menghasilkan hasil yang hebat. Ada nggak orang yang beruntung? Ada, beruntung itu tidak selamanya. Makanya kenapa kalau kita perhatikan survei, orang-orang yang menang lotre itu nggak banyak yang tetap kaya 5 tahun setelahnya. Kenapa setelah 5 tahun orang-orang yang nggak ngerti keuangan 5 tahun habis duitnya udah. Nah ada sekian orang mungkin yang mereka udah belajar keuangan selama itu akhirnya mereka nggak parah. Atau mereka mungkin bahkan bisa lebih hebat. Karena mereka belajar keuangan. Tapi kalau misalnya mereka enggak ya begitulah. Nah jadi kita harus ngerti ini. Orang itu berhasil bukan karena dia punya duit. Orang itu kaya bukan karena punya duit. Orang itu kaya karena dianya. Dia memiliki sesuatu yang bikin dia berhasil. Nah, sesuatunya ini bukan sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu ini adalah sesuatu yang kelihatan. Kita lihat di satu ayat nih. Ayatnya bagus nih. Markus 4 ayat 28. Markus 4 ayat 28. Sebentar. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini Yesus lagi ngomongin soal gandum. Jadi ada pohon gandum, habis itu ada tangkai, dari tangkai lalu ada bulir, terus bulirnya nanti jadi gede. Di dalamnya itu ada gandumnya. Nah, ini ngomongin soal pertumbuhan. Ada satu proses yang terjadi dan proses itu kelihatan pakai mata. Saya kasih contoh yang gampang. Sejak WFH tahun lalu, 2020, itu istri saya itu hobi berkebun. Karena dia WFH kan dia nggak ke kantor, dia punya waktu. Terus dia bosen, ya udahlah dia berkebun. Dia belilah bibit-bibit lah, bibit tomat lah, bibit cabai lah, bibit ini, bibit itu dia beli. Lalu dia coba tumbuhkan di pot, dia beli tanah, dia beli pupuk, beli macam-macam lah. Gak banyak yang berhasil, tapi akhirnya cabai berhasil. Cabai berhasil dan sekarang kita lagi nikmatin. Tapi begitu banyak benih yang dia sebar, yang jadi pohon gak banyak. Paling cuma sekitar 5-6 biji.
Awal-awal itu kita taruh banyak bibit di dalam satu pot. Itu pohonnya numbuhnya sangat pelan. Jadi kelihatan sekali dia punya daun mulai keluar. Terus pohonnya numbuh sekitar 3 cm. Dan itu butuh waktu lama, kita pindah-pindahin bagaimana caranya supaya dia bisa kena matahari, supaya dia akhirnya cukup lah, dan dia bisa berbuah. Sampai akhirnya sekarang kita udah bisa nikmatin. Nah, kalau kita petani profesional, mungkin mereka butuh waktu jauh lebih pendek lah daripada kita lah. Mungkin mereka 6 bulan sudah berbuah, mungkin kita butuh waktu sekitar 8 bulan. Dan hasilnya pun gak maksimal kayak petani gitu. Tapi ini ada sesuatu pertumbuhan yang kelihatan pakai mata. Saya bisa lihat hari ini 3 cm, besok 3,5 cm, besok 4 cm. Terus lama-lama makin tinggi, akhirnya kita keluarin dari pot, kita pindahin ke tanah. Terus makin tinggi lagi, terus habis itu dia mulai keluar bunga. Habis bunga jadilah buah cabai. Pertumbuhan itu adalah sesuatu yang pasti kelihatan. Jadi orang itu kalau dia sudah bertumbuh pasti terlihat. Orang tuh kalau bertumbuh pasti terlihat, nggak mungkin enggak. Nah, itu yang kita perlu fokuskan. Kita perlu evaluasi diri kita nih, apakah kita bertumbuh apa enggak. Kalau misalnya kita melihat diri kita nggak bertumbuh, jangan harap pekerjaan kita bisa bertumbuh, jangan harap kita punya bisnis bisa bertumbuh. Contoh yang gampang ya, saya suka ngomong nih ya, saya udah ngomong berulang-ulang, saya nggak bakal ngomong lagi ya. Kenapa buruh tetap buruh? Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Setiap 1 Mei. Jadi apa yang bakal dilakukan oleh buruh-buruh itu adalah mereka akan demo. Kadang-kadang mereka pergi ke bundaran HI, mereka kumpul sana, mereka demo. Saya terus terang saya nggak tahu mereka lagi ngapain, saya nggak tahu. Buat apa mereka demo saya nggak mengerti. Kalau mereka mau supaya mereka punya kesejahteraan lebih baik, ada 2 cara. Pertama, mereka kerja lebih bagus sehingga bosnya memperhatikan lalu promosiin mereka. Atau cara kedua, mereka bisnis aja, selesai. Kenapa mereka harus buang-buang waktu pergi ke satu tempat, buang bensin, buang tenaga buat demo? Gak jelas. Buat saya ini sesuatu yang membingungkan. Buat saya. Tapi orang senang sekali lakukan itu. Sekarang kan orang kan kalau mereka kerja kan mereka punya bos. Apakah bos mereka buta? Apakah mereka bosnya nggak ngerti mana karyawan bagus, mana karyawan nggak bagus? Apakah bos mereka tidak ngerti bagaimana caranya pilih karyawan? Enggak dong, udah pasti dong. Namanya karyawan bagus pasti akan dipromosi, karyawan yang jelek pasti ya gitu-gitu aja. Jadi kita ini mesti ngerti. Orang itu kalau dia mau pekerjaannya berhasil, dia punya bisnis berhasil, ya berubahlah orangnya. Jangan salahkan keadaan, jangan pikir oh bosnya sentimen lah, bos beginilah, bos begitulah. Enggak dong. Atau pelanggan kita lah, beginilah, begitulah, segala macam. Enggak. Ini semuanya tergantung sama kita. Kita mau nggak jadi orang yang bertumbuh apa enggak? Kalau kita mau jadi orang yang bertumbuh, kita sudah lakukan bagian kita, hasilnya pasti akan terlihat. Udah pasti. Ini nggak bisa dibohongin. Di rumah saya kan ada tukang sayur ya, yang keliling. Kalau misalnya kita pergi ke pasar, kita bisa dapat barang-barang lebih murah sedikit lah. Contohnya timun lah, saya suka beli timun. Kalau kita beli di pasar, sekilo timun tuh harganya sekitar 6.000 sampai 10.000. Tapi kalau kita beli tukang sayur tuh harganya jadi 14.000, 15.000 sekilo. Gak ada masalah karena saya kan belinya cuma sekilo. Dan itu doang paling yang saya beli. Saya kan jarang masak di rumah. Jadi timun itu cuma buat snack doang. Tapi kalau misalnya saya mau beli banyak, ya ini jadi masalah. Nah, tukang sayur itu melihat peluang itu. Dia mengerti bahwa orang itu perlu masak setiap hari, mereka nggak perlu belanja banyak, mereka nggak mau repot, pergi ke pasar, mesti parkir, bawa mobil, repot. Mendingan cara paling gampang bagaimana?
Ya udahlah pakai tukang sayur. Jadi tukang sayur kita upahin lah. Kita lebihin berapa ribu supaya dia bawain buat kita. Toh kita juga mau ke sana juga pakai uang bensin. Terus lebih pintar lagi bagaimana? Tukang sayurnya itu punya nomor telepon. Kalau kita mau beli apa, kita pesen sama dia, besok dia bawain. Dia untung, kita juga enak. Lebih pintar lagi bagaimana? Ya dia misalnya dia kumpulkan orang-orang saudaranya dari kampung dia bawa, terus udah gitu dia kasih mereka gerobak buat mereka jualan pakai cara yang sama. Dia sebentar langsung jadi juragan tukang sayur. Ini semua adalah cara nih. Nah orang itu kalau misalnya dia bertumbuh pikirannya, dia maju, ini akan terjadi. Kalau nggak gimana ya, dia bakal gitu-gitu aja. Setiap hari cuma jual sayur kayak begitu aja. Dia nabung duit pelan-pelan. Tuhan maunya kita itu pertumbuhannya itu bukan linear, tetapi eksponensial. Linear itu artinya ya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Eksponensial itu 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bertumbuh secara eksponensial. Tetapi yang sebelum kita punya hasil kelihatan, kitanya masih diubah. Apa sih yang mesti kita ubah? Habis ini nih, mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan kontak saya langsung ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Pertama kan kita udah bahas soal bertumbuh. Pertanyaannya berikutnya adalah kita mesti bertumbuh dalam bidang apa? Yang pertama adalah kita mesti bertumbuh di dalam karakter. Kita lihat di Markus 4 ayat 14 sampai 20, karakter. Markus 4 14 sampai 20. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terakhir dan akhirnya yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi Yesus ini dia lagi ngomongin soal ada penabur menabur dan ada 4 macam tanah. 1 di pinggir jalan, 1 di tanah berbatu, 1 di bersemak duri, dan yang keempat tanah yang baik. Tanah itu bicara soal apa? Bicara soal hati. Maksudnya adalah karakter orang. Nah, dari pinggir jalan ke tanah berbatu itu adalah suatu pertumbuhan. Dari tanah berbatu ke semak belukar itu juga adalah suatu pertumbuhan. Dari tanah semak belukar ke tanah subur itu juga adalah suatu semak belukar. Itu adalah suatu pertumbuhan. Tanah itu sebelum dia digali, sebelum dia digemburkan, dia kan banyak batu. Batu di dalam hati orang itu perlu disingkirkan. Setelah batu disingkirkan, habis itu tanahnya sudah gembur. Tanah sudah gembur, tetapi masih ada kemungkinan semak belukar bisa tumbuh. Kenapa? Karena semak belukar itu dia punya biji itu terbang pakai angin. Jadi bisa datang dari mana aja. Itu semak belukar mesti diapain? Semak belukar itu perlu dicabutin. Kenapa? Pertama dia menghimpit tanaman yang baru tumbuh karena semak belukar itu tumbuhnya cepat. Tetapi dia nggak tinggi.
Jadi dia akan menghimpit atau dia juga mengambil hara. Jadi dia makanin pupuk yang ada di dalam tanah sehingga pertumbuhan kita punya benih tidak maksimal. Jadi ini adalah suatu pertumbuhan. Pertama, hati orang berbatu-batu, sekarang hatinya ada semak berduri, dan terakhir semak belukar, terakhir adalah tanah yang baik. Hal pertama yang orang perlu bertumbuh adalah secara karakter. Karakter itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan harap kita punya bisnis, kita punya pekerjaan bisa bertumbuh kalau karakter kita jelek. Jangan harap. Sepinter-pinternya kita, kalau kita misalnya nggak ada orang yang mau kerja sama kita, nggak ada orang yang mau mempekerjakan kita, orang nggak mau bantu kita nggak bisa jadi apa-apa. Siapapun tidak ada yang bisa berhasil sendiri. Dia pasti butuh bantuan orang lain. Minimal kalau orang punya bisnis, dia butuh yang namanya pelanggan. Kalau misalnya dia nggak punya pelanggan, mau sepintar apapun dia nggak ada yang beli produknya. Coba aja kalau nggak percaya kita buka toko, setiap orang datang kita jutekin. Besok pasti tutup, nggak ada lagi yang belanja. Nah, karakter orang itu perlu bertumbuh kalau dia mau bertumbuh, dia punya pekerjaan dan dia punya bisnis. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah orang itu mesti bertumbuh, dia punya karakter. Ini sudah esensial. Mau kita ngomong secara rohani, mau kita ngomong secara bisnis, ini tetap esensial. Secara rohani, kalau orang itu punya karakter jelek, Tuhan susah percaya sama dia. Kalau Tuhan gak percaya sama dia, Tuhan tidak akan memberikan dia berkat lebih untuk dikelola. Secara bisnis ya udah jelas lah ya. Kalau kita gak punya karakter ya orang malas aja sama kita. Ini adalah masalah. Jadilah orang yang punya karakter yang baik. Lemah lembut, sabar, penuh kasih. Buah-buah roh lah. Itu bagus sekali buat bisnis. Bagus sekali. Kalau misalnya orang tuh nggak menyenangkan ya, orang nggak suka. Kalau orang nggak suka ya nggak bisnis lah sama dia lah. Kita kalau misalnya mau belanja ya, kita pasti pilih sama orang yang pelayanannya baik, yang ramah. Kalau jutek ya kita males lah. Kalau misalnya saya nih jadi pelanggan ya, saya pasti pilih yang pelayanannya bagus, walaupun harganya lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena lebih nyaman buat saya. Harga ya kita kalau beda-beda dikit ya udahlah, yang penting kan kita dilayaninya baik. Jadi orang itu perlu pikir nih, apalagi orang Kristen nih. Mereka perlu banget nih mikir nih ya. Bagaimana caranya saya bisa memiliki karakter yang lebih baik? Sebetulnya karakter itu sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Buah-buah roh itu sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, buah-buah roh itu adalah buah dari Roh Kudus. Jadi sudah kita punya. Tapi kita perlu untuk mempercayainya supaya keluar. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sabar, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Kalau kita percaya kita penuh kasih, ya kita akan menjadi orang yang penuh kasih. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang murah hati, kita bakal murah hati. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang bisa mengendalikan diri, ya kita akan bisa mengendalikan diri. Ini adalah cara kerjanya karakter. Terus orang itu penting buat dia itu mengendalikan diri. Boleh gak kita marah sama pelanggan? Boleh, tapi dengan cara yang baik dan tepat waktunya. Kalau enggak nanti kabur semua pelanggan. Dulu ya zaman sebelum ada Snappy ya. Snappy itu tempat orang ngeprint apa segala macam. Biasanya orang pergi ke warnet. Mereka pergi ke warnet gitu-gitu terus mereka print. Nah, terus udah gitu ya ada yang namanya Snappy. Snappy itu ya kalau ada yang tahu, Snappy itu lebih mahal daripada warnet-warnet gitu. Tapi anehnya adalah Snappy itu
lebih laku. Sekarang masih ada banyak cabang di mana-mana, tapi warnet yang model gitu-gitu udah nggak ada lagi. Kenapa? Walaupun Snappy lebih mahal, tapi mereka lebih profesional. Pakai seragam lah, ada sambutannya lah, ada sistemnya lah. Pokoknya orang merasa enak lah. Nggak kayak orang pergi ke warnet gitu. Jadi intinya adalah orang ini kalau dia mau bisnis berhasil, ya dia punya karakter perlu berubah. Ketika kita melihat orang tuh ya, bukan sebagai pelanggan, kita melihat mereka seorang pribadi ya, kita bakal lebih baik lah perlakuannya sama orang. Ada satu orang namanya Joe Girard. Joe Girard ini adalah orang yang luar biasa. Dia salesman terhebat yang pernah hidup sepanjang masa. Setiap hari dia jual 6 mobil. Setiap hari. Di Amerika, ini zaman dulu. Orang tuh ya kalau dia satu orang, dia bisa jual mobil 6 biji aja ya sebulan, itu sudah hebat sekali. Ini orang satu hari jual 6. Apa sih rahasianya dia? Dia berusaha berteman sama siapapun dengan sangat baik. Jadi temen dia, pelanggan siapa aja, dia selalu ingetin namanya, nama istrinya, nama anaknya, ulang tahunnya. Begitu-gitulah, pokoknya semuanya tuh dihafalin, diajak ngobrol dan sebagainya. Setiap tahun pelanggannya dia pasti terima 12 kartu ucapan, 12 rata-rata. Selamat tahun baru, selamat Natal, selamat ulang tahun, anaknya, istrinya, dan sebagainya. Jadi setiap kali orang kalau mau beli mobil ya selalu ingatnya sama Joe Girard ini. Ini benar-benar nyata nih, masuk Guinness Book of Record. Dia jual 6 mobil sehari selama 30 tahun berturut-turut, seingat saya ya. Saya lupa. Jadi ini adalah karakter. Ketika kita mulai memperlakukan orang dengan sesuatu yang baik, dengan karakter yang baik, ya orang akan berubah. Mereka akan tertarik untuk membeli dari kita. Kalau kita kerja nih. Bos kasih kita kerjaan ABC. Kita kerjakan A, B, C, D, E, F. Tiap hari kita lakukan begini, bos lihat, oh iya ternyata nih orang luar biasa nih. Saya mau promosin dia. Saya mau kasih dia gaji lebih tinggi. Saya mau kasih dia lebih banyak fasilitas. Udah hukumnya begini. Ketika kita punya karakter bagus, orang akan suka. Kita akan berhasil. Sederhana, tinggal dilakukan aja. Hal kedua yang mesti kita punya adalah, hal kedua yang kita mesti bertumbuh adalah kompetensi. Tadi yang pertama karakter, sekarang yang kedua kompetensi. Apa sih kompetensi? Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya adalah skill, kemampuan. Buka satu ayat di Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi nih. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin soal kapak. Kapak itu, kalau dia tumpul, dia mau tebang pohon, itu setengah mati. Dia mesti keluarin tenaga lebih banyak. Bisa nggak? Bisa, tapi keluar tenaga lebih banyak. Tetapi kalau dia tajam, dia akan jauh lebih mudah memotong. Nah, tadi itu kan kita ngomongin soal bertumbuh secara karakter. Yang kedua ini secara skill, kompetensi. Orang itu perlu mengerti bahwa dia perlu belajar supaya dia bisa bekerja atau berusaha lebih baik. Banyak orang nggak pikirin ini. Banyak orang nggak pikirin ini. Banyak orang itu ya melihat pekerjaan mereka itu sebagai
suatu hal yang mereka tidak suka. Kalau mereka udah nggak suka, mereka nggak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka nggak akan belajar skill-skill lebih banyak, dan kalau mereka nggak ada skill lebih banyak, ya udah pasti mereka nggak akan lebih hebat. Kompetensi itu bikin kita kayak begini nih, kerjakan A, tadinya sejam, sekarang jadi setengah jam, nanti jadi 5 menit. Saya kasih contoh yang gampang ya, saya di rumah nggak biasa kupas buah. Jadi kalau saya beli mangga gitu ya, sekilo isi 3 gitu ya, saya bisa buang waktu mungkin sekitar 15-20 menit buat kupas mangga. Kenapa? Karena kupas mangga ini bukan keahlian saya. Beda sama sekali sama yang namanya tukang rujak. Tukang rujak, satu mangga, cet, 1 menit selesai. Cepat sekali. Kenapa? Karena mereka terbiasa, mereka punya skill itu. Tapi skill itu bukan sesuatu yang mereka begitu lahir tahu-tahu bisa. Sama kayak Cristiano Ronaldo misalnya, dia bukan dari lahir langsung jago main bola, enggak. Dari kecil dia main bola terus, belajar terus, latih terus skillnya, sampai sekarang dia menjadi salah satu pemain yang paling hebat di dunia. Nah, orang nggak sadar sama ini. Mereka mau berhasil dalam pekerjaan mereka mau berhasil dalam usaha mereka, tapi mereka tidak mau meningkatkan skill. Tidak mau meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau misalnya bos mau promosin orang, selain daripada dia lihat karakter, dia mau lihat kemampuan orang. Kalau orang yang nggak punya kemampuan, percuma. Nah, banyak orang itu tidak suka belajar, itu yang jadi masalah. Sebetulnya skill ini bisa dipelajari, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang mau lakukan. Sedangkan ini benar-benar penting. Kompetensi itu sangat penting. Nggak ada orang yang nggak punya skill sama sekali akan dipercaya sesuatu yang besar. Nggak mungkin, semua mulai dari kecil. Nah, kita ini anggapnya ini ya, kita begini nih. Kalau kita merasa, oh saya harusnya dapat gaji lebih gede. Katakanlah saya merasa, oh saya harusnya dapat gaji 10 juta lah. Sekarang gaji saya cuma 4 juta. Oke, nggak apa-apa. Tapi mulailah bekerja seperti orang yang gajinya 10 juta. Kalau nggak bisa gimana? Belajar. Anda mau punya gaji besar, silakan. Tapi Anda harus menunjukkan kinerja yang sepadan dengan gaji seperti itu. Nantinya kalau misalnya Anda sudah berhasil menunjukkan kinerja seperti itu, perusahaan tempat Anda tidak mengakui Anda, pasti ada tempat lain di mana Anda akan diakui. Kenapa begitu? Karena memang sudah hukumnya. Semua orang pasti mau punya karyawan yang baik. Semua orang pasti mau punya karyawan yang kerjanya bagus. Udah pasti. Kalau mereka hitung-hitung kayaknya lebih untung pakai karyawan bayar lebih mahal tapi skillnya bagus, kenapa enggak? Jadi, marilah jadi orang yang bertumbuh secara kompetensi. Jadi jangan selalu pikir orang kayak begini, oh ya gue mah orangnya gini aja lah, udahlah gini aja lah. Ya gue gak bisa mau gimana lagi. Ini adalah cara yang salah. Sebagai orang Kristen, Anda dituntut untuk terus maju. Tuntut terus untuk berhasil. Jadi, jadilah orang yang berhasil. Jangan malas. Jangan malas. Belajar terus. Anda mau apa? Belajar. Mau apa? Belajar. Tingkatkan kompetensi Anda. Istri saya kerja di perusahaan IT consultant. Perusahaan dia kerjanya itu jualan produk-produk yang customize ke perusahaan-perusahaan perbankan. Kayak misalnya Danamon gitu. Danamon tuh klien perusahaannya dia, tempat dia kerja. Dia itu awalnya itu waktu dia mulai kerja, dia bukan kerja sebagai, dia sekarang namanya
dia di bagian database. Awalnya dia kerja, dia nggak pakai program itu. Dia pakai program, dia jual produk, dia jualan database yang bikinan Microsoft. Awalnya dia nggak bisa. Awalnya dia bisanya itu MySQL. Kalau nggak, dia pakai Oracle. Lama-lama dia belajar Microsoft. Sekarang dia sudah bisa. Dan dia bagus. Kenapa begitu? Karena perusahaan orang yang mau beli produknya itu produk Microsoft. Kalau kita ngomong dia ngotot gitu ya, oh enggak, saya nggak bisa Microsoft, saya bisanya cuma MySQL. Ya dia nggak akan dapat pekerjaan, dia nggak akan bisa kerja di sana lama. Ini mungkin kita pikir, oh ini kan udah wajar lah orang mikir kayak begitu. Kenyataannya adalah banyak orang nggak mau mikir kayak begitu. Kalau kita mau berhasil, kita harus lakukan kompetensinya, kita tingkatkan. Nggak bisa enggak. Namanya orang, kalau misalnya dia mau berhasil, dia mesti bayar harga. Jadi sekali lagi, kita punya pertumbuhan bisnis, pekerjaan kita, itu semuanya tergantung dari kitanya. Dua hal yang kita perlu tingkatkan itu adalah kita punya karakter dan kita punya kompetensi. Kalau dua hal ini kita punya, kita pasti akan berhasil. Dua hal ini kita punya, kita pasti akan berhasil. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita bisa sukses. Tuhan sudah kasih semuanya. Yang penting adalah kita mau pakai apa enggak. Di dalam kita sudah ada kapak tersedia, bisa dipakai. Yang penting adalah kita mau pakai apa enggak. Kalau kita mau pakai, ya kita pakai. Kalau kita nggak mau pakai, ya jangan heran kalau kita nggak berhasil. Saya tutup pakai cerita ini nih, bagus menurut saya. Anak saya kan baru umur 3 bulan, jadi masih vaksin. Setiap bulan kita bawa ke rumah sakit buat divaksin. Nah, dokter anak kita umurnya sudah hampir 70 tahun, 60-an. Dia dulu kuliah di Amerika, dia kasih lihat gelarnya, dia sekolah di Amerika, dokter anak. Terus saya lihat foto, ternyata dia penggemar motor Harley. Kalau ada yang tahu ya, motor Harley itu harganya luar biasa mahal. Startingnya bisa 400-500 juta. Itu yang biasa tuh, yang paling kecil tuh. Yang bagusnya bisa MM-an. Terus waktu saya lihat dia pulang, dia dijemput sama mobil Mercy E200. Harganya 1,2-an M. Saya bilang gini sama dia, wah dokter luar biasa nih ya. Terus saya bercanda aja, saya bilang, wah anak saya kayaknya jadi dokter bagus juga ya. Lalu dia jawab begini, ya ini sangat dianjurkan. Intinya adalah dia berhasil jadi dokter, anaknya pun jadi dokter, praktek juga di rumah sakit yang sama. Intinya adalah karena dia sudah belajar sedemikian rupa, dia belajar banyak dan dia bayar mahal, akhirnya sekarang dia berhasil. Ini bukan film Hollywood gitu, dalam 2 jam gitu orang tiba-tiba jadi luar biasa. Enggak, ini adalah semuanya kerja keras dia bangun reputasi, dia jadi dokter, sampai akhirnya dia bisa begitu hebat. Nah kalau kita nih jadi orang nih mikirnya begini, oh iyalah dia bisa hebat karena dia kan gini. Enggak. Kita semua orang Kristen, di dalam kita sudah ada Yesus, kita bisa berhasil kalau kita mau. Yang penting apa sih? Kita fokus sama pertumbuhan. Apakah kita bertumbuh di dalam karakter kita dan di dalam kompetensi kita atau tidak. Saya mau udahin sampai di sini aja. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Yang pertama adalah saya mau kasih tahu bahwa acara ini adalah acara yang disponsori. Jadi ada orang, dia kasih persembahan, makanya ini saya pakai buat bayar sewa. Ini nih bayar. Jadi kalau misalnya ada yang dengerin siaran ini merasa terberkati, mau memberi, mau menabur kepada acara ini, silahkan. Bisa hubungi saya ke 0819 3218 4218. WhatsApp aja. Yang kedua, pengumumannya adalah kalau ada orang yang mau tanya-tanya soal keuangan, mau minta waktu buat diskusi,
atau doa, silakan kontak saya, boleh. Yang ketiga adalah setiap hari Jumat malam saya ada Zoom, jam 8 sampai jam 9. Zoom-nya temanya umum, bukan soal duit. Kalau ada yang tertarik silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup setiap Jumat malam. Yang keempat adalah saya punya bukunya adalah judulnya adalah Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Jadi ini bukunya pendek lah, nggak banyak, cuman kalau baca paling setengah jam udah beres. Tapi bentuknya itu PDF. Jadi kalau mau saya kirimnya pakai WhatsApp. Ntar WhatsApp saya kirimin. Yang keempat. Saya kan jual asuransi, namanya Allianz. Kalau ada yang tertarik mau tanya-tanya produk atau mau jualan produknya, silakan kontak saya, nanti kita ngobrol. Terakhir, kalau ada yang punya produk mau saya iklanin di sini gratis. Silakan kasih tahu saya kalau punya produk mau saya iklanin gratis. Silakan kasih tahu saya. Oh, satu lagi yang terakhir. Ini penting sekali. Jangan lupa subscribe ke saya punya IG sama saya punya YouTube. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Saya ada, ini nih videonya semuanya lengkap dari awal. Sama ada renungan harian. Jadi saya bikin renungan harian, nanti saya posting di IG sama di YouTube. Saya rasa itu aja. Semoga diberkati. Shalom.